Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Enisita yang akan menemani Anda untuk menyampaikan berita terkini dari Krakatau Steel Group. PT Krakatau Steel Persero Tbk kembali mencatatkan laba bersih di tahun 2021 yaitu sebesar 891,6 miliar rupiah menurut hasil laporan audit dari kantor akuntan publik Tanudireja Wibisana, Rintis dan Rekan, dan firma anggota jaringan PwC Global. Laba Krakatau Steel tahun 2021 meningkat 174% dibandingkan tahun 2020. Selama 2 tahun berturut-turut, Krakatau Steel mencatatkan laba dengan tren yang meningkat. Dari sisi penjualan, kinerja Krakatau Steel didukung dengan peningkatan penjualan sebesar 59% di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Tercatat penjualan Krakatau Steel di tahun 2021 mencapai 30,9 triliun rupiah dibandingkan di tahun 2020 yang sebesar 19,4 triliun rupiah. Dari sisi efisiensi di tahun 2021, Krakatau Steel berhasil menurunkan variable cost sebesar 7% dan menurunkan fixed cost sebesar 10%. Seiring dengan peningkatan kinerja, EBITDA Krakatau Steel juga meningkat 60% menjadi 1,82 triliun rupiah dibandingkan dengan EBITDA tahun buku 2020 yang sebesar 1,09 triliun rupiah. Krakatau Steel di tahun 2021 telah membayar cicilan pokok sebesar 3,2 triliun rupiah sehingga total utang bank turun 7,6% dari sebelumnya 30,87 triliun rupiah menjadi 28,51 triliun rupiah. Selain itu, total aset Krakatau Steel juga meningkat 8,2% dari 50,03 triliun rupiah menjadi 54,15 triliun rupiah. PT Krakatau Steel Persero Tbk pada Maret 2022 kembali mencatatkan rekor bulanan ekspor tertinggi semenjak Krakatau Steel berdiri, yakni sebesar 116.406 ton. Produk baja yang dikirim untuk ekspor adalah baja hot rolled coil dan hot rolled pickle oil. Performa penjualan Krakatau Steel menunjukkan kondisi yang sangat baik. Krakatau Steel mencatatkan rekor penjualan ekspor yang mencapai 116.406 ton pada Maret 2022. Rekor bulanan ekspor terbaru ini memecahkan rekor sebelumnya pada Januari 2022 sebesar 63.731 ton. Pada bulan Maret 2022, Krakatau Steel mengirimkan produk baja ekspor ke Pakistan, Vietnam, Turki, Yunani, dan Italia. Di tahun 2021, Krakatau Steel berhasil mencatatkan penjualan ekspor sebesar 262.715 ton, meningkat 104% dibandingkan tahun 2020 sebesar 128.342 ton. Krakatau Steel meraih penghargaan dari Warta Ekonomi untuk kategori The Most Innovative Manufacturing Company for the Developing Digital Technology for Operational and Service Excellence. Hingga saat ini, Krakatau Steel terus melakukan pengembangan digital dalam setiap lini bisnisnya. Hal ini adalah bagian dari restrukturisasi dan transformasi yang dilakukan oleh Krakatau Steel. Penghargaan lainnya diraih dalam acara Anugerah BUMN 2022 di Hotel JW Marriott Jakarta. Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua Dewan Juri Anugerah BUMN 2022, Dr. Tanri Abeng, MBA. Krakatau Steel mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan BUMN terbaik 2 dalam kategori strategi tumbuh dan bertahan, dan terbaik 2 dalam kategori transformasi organisasi. Direktur Utama Krakatau Steel, Silmi Karim pun meraih penghargaan The Best CEO in Change Leadership sebagai pimpinan perusahaan BUMN yang berhasil melakukan perubahan besar dalam membenahi perusahaan. Krakatau Sarana Properti terus melakukan kreasi dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Terbaru, pada 24 Maret 2022,
KSP menjajaki kerjasama dengan White Sky Aviation, perusahaan transportasi udara, untuk menyediakan layanan Helicity dengan rute Cilegon-Cengkareng yang bisa ditempuh dalam waktu 25 menit. Adapun acara penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Maret 2022. Acara ini turut dihadiri dan didukung oleh Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah Kota Cilegon mengapresiasi atas terlaksananya kerjasama ini dan menurutnya ini merupakan salah satu langkah strategis untuk memajukan Kota Cilegon. Ridi Jayakusuma, selaku Direktur Utama KSP, mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan Cilegon menjadi Smart City. Selain dihadiri oleh Wakil Wali Kota Cilegon, turut dihadiri pula oleh CEO PT White Sky Aviation, Denon Prawira Atmaja, dan Direksi KSI Group beserta jajaran. Dalam kesempatan yang sama, para tamu undangan dipersilahkan untuk ikut merasakan sensasi terbang menggunakan helikopter dengan pelayanan terbaik. Demikian berita terupdate yang dapat kami sampaikan. Saya Enisita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada Crash News edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.